요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Alfredo, di mana kamu? Kita sudah mau pulang, teriak Brandon dari luar ruangan, yang menghentikan Alfredo dari lamunannya. Alfredo tersadar dari lamunannya dan melangkah keluar menuju Taman Versailles. Di Taman Versailles, Laura kembali menyamar menjadi Laura si cupu dan jelek di Taman Versailles, berusaha melupakan kejadian tadi malam yang mengerikan, terus mengingat kejadian di mana Alfredo yang lagi-lagi mencuri kisnya itu. Laura menuju ruang tamu karena panggilan oleh keempat tuan muda. "Laura, kamu sudah kembali," ujar William dan memberikan senyuman dingin terhadap Laura yang memberikan makna tertentu. "Pemotongan 2 juta atas ketidakhadiranmu," ujar William yang memberikan denyut lemah terhadap Laura yang mendengarkan bahwa ada pemotongan gaji. Kalau bukan karena mereka, gue tidak mungkin pulang selarut ini. Dan lagi, bukannya baru saja dipotong 1 juta sejak 2 hari masuk. Lah sekarang gaji gue dipotong lagi. Jika begini kapan bisa selesai taruhan dengan papa? Batin Laura yang tidak bisa menerima. Laura menarik tangan William meminta belas kasihan agar tidak memotong gajinya. "Tuan William, tolonglah. Kamu tampan dan luar biasa. Kamu tidak akan memotong gaji saya kan?" mohon Laura pada William. Tapi William dengan dingin mengabaikan pembelaan dari Laura. Laura kembali berpindah pada Alfredo yang duduk di kursi. Laura menumpukkan badannya pada lututnya dan meminta pembelaan pada Alfredo. "Tuan Alfredo, kamu adalah pangeran tampan. Bisakah tidak memotong gaji saya?" Dan lagi-lagi Alfredo juga mengabaikan Laura. Laura tidak menyerah dan kembali memohon pada Tristan yang sedang memainkan handphonenya. "Tuan Tristan," belum selesai Laura memberikan pembelaan sudah dipotong oleh Tristan. "Oke, saya memang yang paling bijak. Saya sudah tahu itu," ujar Tristan tanpa menatap Laura dan tetap fokus pada handphonenya. "Tuan Brandon adalah tuan yang paling lembut dan penuh dengan cinta. Tolong jangan biarkan saya menerima potongan gaji ini. Saya sangat membutuhkan gaji ini," ujar Laura menatap Brandon. Dan Brandon memandang Laura dengan tatapan yang sedih. "Saya bisa saja membantu kamu Laura, tetapi wewenang atas gaji kamu bukan pada saya saja. Mereka berhak atas kamu dan gaji kamu. Jadi maaf, saya tidak bisa membantu kamu tentang gaji kamu. Kalau kamu tidak mau dipotong gajinya, maka jangan sampai kamu melalaikan waktu kamu," ujar Brandon menghampiri Laura dan tidak lupa pula ia mengelus lembut puncak kepala Laura. "Sial banget gue Laura, dan gue sudah kehabisan akal. Percuma saja memohon pembelaan jika 3 iblis ini tidak menghiraukannya. Tuan Brandon memang sangat berbeda, mau membela gue, tapi dia juga tidak bisa membela gue," gumamnya kesal di dalam batinnya. "Oh Laura, kenapa ada titik merah di lehermu?" ujar Tristan yang tidak sengaja melihat cap merah di bagian leher Laura. Laura tertohok dan terdiam. Apa yang terjadi pada lehernya? Laura menatap lehernya dan melihat cap merah yang ada di sana. Alfredo yang menjadi pelaku atas kiss mark itu hanya acuh saja. Ini karena digigit oleh nyamuk," jawab Laura yang memberikan alasan sekuat tenaga dan kegugupan yang melanda. "Oh, benarkah?" ujar Tristan yang pura-pura percaya. Nyamuk yang besar ya. Sejenis nyamuk apakah dia?" ujar William menyindir Laura sambil memberikan tatapan mesumnya. Laura segera menutupi lehernya yang memperlihatkan bercak merah itu. "Benar, jangan-jangan ada penyakit menularnya. Menjauhlah dariku dan jangan pernah mendekat hingga tanda merah itu menghilang," titah Tristan menghindar dari Laura. Tristan yang pikirannya sangat sempit, bisa-bisanya dia berkata bekas cupangan yang menular. Laura segera berlari memasuki kamarnya, karena itu sudah malam, dan bersiap tidur mengistirahatkan pikiran akibat bekas cupangan tersebut. Sampai suara pintu kamar terbuka tanpa Laura sadari, seseorang memasuki kamarnya. Di tengah mimpinya yang sungguh jauh dari dunia nyata,
Laura terbangun dan langsung melihat Alfredo yang sudah berada di atas ranjangnya. "Tuan Alfredo, ngapain Tuan di sini?" ujar Laura yang sangat terkejut dan segera mengubah posisinya menjadi duduk yang berwaspada terhadap lelaki di depannya. Alfredo menyamakan posisinya seperti posisi Laura, yaitu duduk. "Melanjutkan sesuatu yang belum kita selesaikan," ujar Alfredo dengan senyum evilnya. "Laura gadis bertopeng dan gadis yang kuselamatkan di sungai," bisik Alfredo yang sudah mengenali Laura yang menyamar jadi Laura si culun dan jelek. Laura kembali terkejut. "Kenapa Alfredo bisa mengenali gue? Dia mengenali gue," batin Laura. Alfredo mencium bibir Laura pelan dan memposisikan Laura berada di bawahnya. "Tuan, kamu sudah salah orang dan saya tidak mengerti dengan ucapan Tuan. Jadi tolonglah berhenti," pinta Laura yang berusaha mendorong tubuh Alfredo agar segera menjauh darinya. Alfredo tidak memperdulikan Laura dan ia terus saja mencium bibir Laura, membuat Laura tidak bisa bernafas. "Tuan, dengarkan saya. Kamu sudah salah orang," ujar Laura yang kembali berusaha mendorong tubuh Alfredo menjauh dari badannya. "Saya bukan Laura yang itu. Saya adalah Laura yang jelek dan sangat buruk rupa. Jadi lepaskanlah," tegas Laura yang terus saja mempertahankan samarannya. Karena tidak ada yang namanya Alfredo berhenti, Laura terpaksa mengambil satu jurus, yaitu menggigit bibir Alfredo hingga berdarah. "Kamu sangat nakal, gadis. Apa beginikah caramu melakukan kekasihmu sendiri?" ujar Alfredo, menahan rasa sakit di bibirnya yang tampak berdarah karena gigitan Laura, dan mendengar kata kekasih membuat Laura membulatkan matanya lebar-lebar. "Hah? Kekasih? Yang benar aja. Eww, gue gak bakalan punya kekasih kayak dia. Laki-laki playboy yang dengan beraninya mencampakkan kakak gue," gumamnya di dalam batinnya. "Tuan, saya berkata jujur. Saya bukan wanita yang Tuan katakan tadi. Bahkan saya tidak mengenalnya," ujar Laura yang mengalihkan perkataan Alfredo barusan. "Benarkah?" ujar Alfredo yang pura-pura bingung. "Gadis ini sangat buruk dalam berbohong," batin Alfredo yang mengikuti jalan main Laura. "Iya," ujar Laura yang menjauhkan tubuhnya dari Alfredo dan berharap Alfredo langsung percaya dengan perkataannya. "Oke lah, sepertinya salah orang. Tidurlah lagi," ucap Alfredo yang turun dari ranjang Laura dan berlagak kecewa. "Oh baiklah," ucap Laura dengan lega dan merasa bebas. Sedangkan Alfredo yang memberikan semiriknya betapa menyenangkannya pelayannya kali ini. Hari berikutnya, di kampus Taman Versailles, Laura berjalan sendirian tanpa tuan mudanya, tidak memperdulikan lirikan orang yang mematikan terhadapnya. Itu dia, bisik salah satu siswa yang berbisik pada temannya. "Benar, dasar tidak tahu malu," jawab temannya itu. "Kok gue ngerasa suasana kampus berasa agak aneh dari pagi tadi," batin Laura yang melihat situasi kampusnya. Lirikan tajam terhadap dirinya yang ditatap oleh siswi-siswi di kampus ini membuatnya sedikit naik bulu romanya, alias merinding. "Idih, apaan sih yang sedang mereka lihat di sana?" batin Laura yang melihat dari kejauhan papan pengumuman yang dikelilingi banyak orang. Laura ikut menerobos ke depan untuk melihat apa yang sedang dilihat anak kampus ini. Seketika Laura membeku di tempat. Laura menyaksikan foto yang terpajang di papan pengumuman ini adalah dirinya dan Alfredo. "Hei jelek, segera tinggalkan tuan muda sekarang juga. Gue jijik lihat lo ada di sekitar mereka," ujar Alia, salah satu siswi di kampus Versailles. "Benar, bocah jelek tinggalkan Taman Versailles. Kau sangat tidak pantas berada di sini." "Bocah, tinggalkan tuan muda," sautan lagi dari siswi yang lainnya, memintanya keluar dari Taman Versailles. Laura melihat situasi di belakangnya yang sangat mengerikan. Spanduk yang bertuliskan dirinya yang harus keluar dari Taman Versailles, serta teriakan-teriakan yang mematikan terhadap dirinya. "Kamu," ujar Laura terhadap Alia yang dalang dari semua ini. Alia hanya memberikan senyum evilnya terhadap Laura. "Bocah jelek,
Lihat dirimu berani sekali melakukan kontak fisik terhadap tuan muda. Benar, berani sekali menggoda tuan muda dengan tampang jelekmu itu. Tidak usah bicara lagi, hajar dia, ucap siswi di kampus Versailles yang semakin tidak terkendali. Hei kalian, belum sempat Laura menyelesaikan kalimatnya, siswi yang mengamuk karena dirinya melemparkan telur tomat busuk ke arah Laura. Sudah saya peringatkan untuk meninggalkan tuan muda, ucap Alia yang menyaksikan Laura yang dilempari hal-hal yang berbau menjijikkan. Kamu yang menempelkan foto-foto itu kan? Memang manusia yang sangat sibuk dengan urusan hidup orang lain kamu, ujar Laura yang mulai marah karena mereka sudah melakukan hal yang kelewatan terhadap dirinya. Kamu yang memintanya sendiri untuk dipermalukan sama kami semuanya, ujar Alia dengan sombongnya sambil melipatkan tangannya di dadanya. Sudah, jangan banyak drama di sini, cepat habisi dia, titah Alia. Alia dan teman-temannya yang sudah bersiap mengambil batu yang siap melemparkan ke arah Laura. Wanita murahan, teriak Alia yang melemparkan batu ke arah Laura. Laura tidak tahu akan menghindar kemana, karena dirinya yang dipojokkan oleh siswi dari kampus Versailles menghimpit dirinya. Sampai ada tangan seseorang yang menarik tangannya dan melindungi Laura dari lemparan batu itu. Alfredo menarik tangan Laura ke dalam pelukannya dan membalikkan badan agar Laura tidak terkena batu itu. Hasilnya punggung Alfredo yang terkena batu itu untuk menyelamatkan Laura. Tuan Alfredo, ucap siswi yang melemparkan batu dan hal-hal lainnya ke Laura. Yang melihat Alfredo menyelamatkan Laura, Alfredo melepaskan pelukannya dari Laura dan berjalan menuju siswi yang melempari Laura tadi. Cari mati kalian dengan saya. Kalian mau berurusan dengan saya atau mau keluar dari taman Versailles ini? Ujar Alfredo dengan nada dinginnya. Tuan Alfredo, itu bukan saya, ujar Alia yang badannya sudah bergetar hebat. Kalau bukan kamu, siapa lagi dalang di balik semua ini? Apakah kamu ingin membodohi saya? Sudahlah, kamu itu tidak pantas berada di sini. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari sini, ujar Alfredo pada Alia. Minggir, ucap Alfredo yang mendorong Alia, karena ia tidak menjauh dari Alfredo dan Alfredo menjauh dari hadapannya dan berjalan ke arah Laura. Alia dan teman-temannya pun meninggalkan Laura dan Alfredo. Tuan Alfredo, apa punggungmu tidak apa-apa? Ucap Laura yang melihat Alfredo dengan khawatirnya, karena punggungnya Alfredo terkena batu akibat dirinya. Alfredo yang melihat Laura di hadapannya dengan raut wajah yang khawatir, membuat dirinya ingin mengerjai gadis di depannya ini. Alfredo menghuyungkan badannya dan terjatuh di pundak Laura, dan Laura langsung menangkap badan Alfredo agar tidak terjatuh ke tanah. Hei Tuan Alfredo, kau tidak apa-apa, ucap Laura yang semakin khawatir pada Alfredo.